Saya mau bilang saudara, kalau kita salah perspektif saudara terhadap segala sesuatu, maka akhirnya apa? Sangat mungkin kita ngalamin yang namanya stres dan depresi. Saudara mungkin pernah baca berita, ada hamba-hamba Tuhan yang akhirnya apa saudara? Pernah ngalamin stres. Ada hamba Tuhan akhirnya ngalamin depresi dan lain sebagainya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, siapapun kita sangat mungkin ngalamin yang namanya stres. Siapapun kita bisa ngalamin yang namanya depresi. Tapi kabar baiknya begini saudara, kita dilahirkan bukan untuk kalah, tetapi untuk menang, bahkan lebih daripada menang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Benar Tuhan, kami sangat mengasihi-Mu Bapa, karena sungguh Kau Tuhan lebih dahulu mengasihi setiap kami. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu nyata dalam kehidupan setiap kami, dan kami percaya dalam kasih Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan ucapan syukur di tempat ini, saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan. Kamu terima kebenaran firman-Mu, isi hatimu, kamu dibentuk sama Tuhan, kami mau diajar sama Tuhan, dan kami doa, kami yang terima firman, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati, kami berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman. Bapa, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang layakkan, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang bekerja dengan luar biasa, dan kami percaya sama seperti Daud diurapi roh Tuhan bertahta, hidupnya luar biasa, hamba-Mu diurapi roh Tuhan bertakhta, pelayanannya luar biasa, semua yang hadir diberkati dengan sempurna. Bapa, berikan hamba-Mu terus kenan hati Tuhan, dan kami doa segala kemuliaan hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, itu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa, dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Sambil senyum. Ada yang senyum, ada yang haleluya. Sekali lagi bilang sama kanan kirimu, sukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong, senyumannya mana? Bilang sama yang ngomong, itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara orang-orang yang luar biasa, amin. Walaupun cuaca hari ini saudara mendung, bahkan hujan deras di beberapa daerah, bahkan sekitar sini juga saudara cuacanya juga hujan-hujan, tapi saudara tetap semangat mencari Tuhan, setia mencari Tuhan. Artinya apa saudara? Orang-orang yang cinta Tuhan, amin. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, semangat cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 kita akan baca sampai ayatnya yang ke-4. 1 Raja-Raja 19 1 sampai 4, saya 1 saudara 2, kita gantian. Ayatnya yang ke-4 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Demikian ayat yang pertama dikatakan apa? Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat yang kedua,
Ayat yang ketiga dikatakan apa? Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4 sama-sama 3. Ya, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanannya jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ingin apa? Katanya, cukup. Ya Tuhan, ambillah. Sebab sekali lagi ayat yang keempat saudara 3. Ya, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada apa? Saya mau bilang saudara, kisah ini bicara tentang siapa? Elia. Siapa Elia? Dia seorang nabi yang luar biasa. Dia seorang nabi besar yang dipakai Tuhan dengan perkara-perkara yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan lakukan banyak sekali mujizat. Bersama dengan Elia lakukan bersama dengan Tuhan Elia lakukan banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Tapi yang menarik di ayat yang keempat, saudara, kita bisa melihat Elia dalam keadaan yang tidak mudah. Dia bisa dikatakan saudara sedang stres. Dia sedang dalam yang namanya depresi yang luar biasa. Sampai dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku udah gak tahan lagi. Cukup Tuhan, ambillah nyawaku sekarang. Saya mau bilang saudara, siapapun kita, saya mau bilang saudara, bisa sangat mungkin mengalami yang namanya keadaan yang tidak mudah. Siapapun kita saudara, bisa mungkin kalau kita perspektifnya salah terhadap segala sesuatu, terhadap masalah, tantangan, persoalan. Ada banyak orang Kristen bisa mengalami yang namanya stres dan juga depresi saudara. Saudara mungkin bilang sama saya, Pak Pendeta, saya jemaat Tuhan, Pak Pendeta yang sudah lama, Pak Pendeta saya pelayan Tuhan yang sudah lama, bahkan Pak Pendeta saya seorang pendeta yang sudah lama. Saya mau bilang saudara, kalau kita salah perspektif saudara terhadap segala sesuatu, maka akhirnya apa? Sangat mungkin kita ngalamin yang namanya stres dan depresi. Saudara mungkin pernah baca berita, ada hamba-hamba Tuhan yang akhirnya apa saudara? Pernah ngalamin stres. Ada hamba Tuhan akhirnya ngalamin depresi dan lain sebagainya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, siapapun kita sangat mungkin ngalamin yang namanya stres. Siapapun kita bisa ngalamin yang namanya depresi. Tapi kabar baiknya begini saudara, kita dilahirkan bukan untuk kalah, tetapi untuk menang, bahkan lebih daripada menang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya tahu saudara, saya tinggal di daerah yang mungkin tidak mudah. Saudara yang tinggal daerah Jakarta dan sekitarnya, kota-kota besar, adalah bicara tentang daerah yang sekali lagi saudara, bicara tentang persaingan begitu ketat, yang namanya tekanan begitu berat. Makanya muncul kalimat ibu kota lebih kejam daripada sinetron. Ibu tiri sinetron saudara, iya kan? Ibu tiri sinetron kejamnya luar biasa kalau sinetron saudara. Nah tapi begini saudara, bicara tentang Jabodetabek saudara, spesifik Jakarta, kalau saudara baca tahun 2021 Jakarta masuk 10 besar, lebih spesifik nomor 9 saudara, sebagai daerah yang paling sampai besok saya jabanin ini paling tinggi tingkat stres di dunia. Bayangin, kota dengan tingkat stres tertinggi di dunia, Jakarta nomor 9, masuk besar. Saya bingung mau bangga atau tidak ini saudara. Saudara nggak apa-apa kan, kami Bekasi. Saya mau bilang deketan. Banyak kita kerjanya di Jakarta, betul toh? Jadi saya mau bilang saudara, sama aja. Jabodetabek itu sama aja saudara. Dan saya mau bilang Jakarta tahun 2021 saudara, nomor 9 adalah orang muslim itu terangkat ke surga mana? Kabar sebelumnya mana? Darah Yesus. Ini saya lagi khotbah menang atas stres. Gara-gara orang multimedia saya stres. Mana orang multimedia? Tim saya. Hei. Jangan sampai, kadang-kadang begini. Kadang-kadang suka begini gara-gara tim saya makan. Jadi dia serahkan ke orang lain. Berdosa. Hei, itu kan. Hei.
kasih nomor satu bikin stres pendeta di dunia. Saya mau sekali lagi saudara, Jakarta adalah masuk 10 besar, kota 10 besar, nomor 9 lebih tepatnya saudara, yaitu bicara tentang apa saudara? Kota yang tingkat stresnya boleh munculkan lagi. Ayo, tim saya tolong dibantu. Nah ini dia, tingkat stres tertinggi di dunia. Tapi puji Tuhan tahun 2023 saudara, gambar selanjutnya, akhirnya puji Tuhan sudah ada di nomor 6 saudara. Sudah ngalamin peningkatan saudara. Kita berjuang supaya tahun depan masuk nomor 1 saudara. Saya bingung mau bangga atau tidak ini saudara. Kenapa pada amin? Hei, saya mau bilang saudara, bicara tentang kita yang tinggal di kota besar saudara, makanya seringkali saudara nggak lepas daripada yang namanya stres dan depresi. Tapi kabar baiknya begini sekali lagi saudara, mau apapun keadaannya, mau seperti apapun stres dan depresinya, bersama Tuhan kita akan melihat kemenangan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Nah makanya hari saudara, saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita melihat satu judul, yaitu bicara tentang take a rest, atau bicara tentang istirahatlah. Sama-sama bilang sama saya, istirahatlah. Amin. Lebih spesifik adalah bicara tentang menang atas stres dan depresi. Sama-sama bilang sama saya, menang atas stres. Sama-sama bilang sama saya, menang atas depresi. Doa saya melalui firman hari ini, sekali lagi saudara, saya akan melihat kemenangan bersama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan, haleluya. So, apa kunci untuk menang atas stres dan depresi saudara? Yang pertama saya mencatat adalah rest your body, atau bicara tentang istirahatkan tubuh kita. Sama-sama bilang sama saya, istirahatkan tubuh. Sama-sama bilang sama saya, istirahatkan tubuh. Coba kita lihat saudara, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Sama-sama masih dalam 1 Raja-Raja 19 saudara. Kita akan belajar dari kisah ini. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Sesudah itu, tetapi tiba-tiba seorang apa? Bangunlah. Sekali lagi saudara, ayat yang ke-5, 3, ya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba apa? Seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat selanjutnya dikatakan apa saudara? Ketika ia melihat, maka pada sebelah kepalanya ada sebuah kendi berisi air. Lalu apa? Ia makan dan minum. Kemudian ngapain lagi? Berbaring. Sama-sama bilang sama saya, berbaring. Sama-sama bilang sama saya, tidur lagi. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Maka bangunlah ia, lalu apa? Makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia apa? Sampai ke gunung Allah. Ya, ini gunung apa? Saya mau bilang saudara, Elia sedang ngalamin stres, Elia sedang ngalamin depresi yang luar biasa. Tapi yang menarik adalah gini saudara, yang Tuhan lakukan untuk memulihkan Elia, untuk supaya menang atas stres dan depresi, yang Tuhan lakukan adalah memulihkan tubuhnya. Tuhan biarkan Elia tidur, Tuhan biarkan tubuhnya istirahat, Tuhan biarkan Elia makan, kemudian dia tidur lagi, dia makan lagi, dia tidur lagi, terus begitu saudara. Saya mau bilang saudara, karena Tuhan mau memulihkan tubuhnya, katakan amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kita belajar dari Tuhan saudara, bagaimana Tuhan memulihkan, membuat Elia menang atas stres dan depresi. Yang dia pulihkan adalah tubuhnya saudara. Ini bukan khotbah tentang kesehatan, tapi memang itu yang Tuhan lakukan. Kalau kau mau menang atas stres dan depresi, belajar dari apa yang Tuhan kerjakan kepada Elia. Yang pertama, istirahatkan tubuhmu, katakan amin. Tuhan yang paling tahu soal manusia, betul ya? Karena Tuhan yang menciptakan, dan Tuhan ketika lihat Elia stres dan depresi, Tuhan biarkan Elia tubuhnya itu istirahat, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Saya mau bilang, kalau saudara ingin menang atas stres dan depresi, istirahatkan tubuhmu. Shalom.
istirahatkan tubuhmu. Amin. Jadi ketika kau lagi dalam keadaan stres, jangan akhirnya cari kegiatan yang bikin makin capek saudara. Tapi pastikan apa? Istirahatkan tubuhmu. Shalom bapak-bapak. Saya tahu Pak, sebagai sesama kepala keluarga Pak, kita punya tanggung jawab Pak. Tapi kalau udah capek Pak, istirahatkan tubuhmu. Amin. Jangan udah capek kerja pulang-pulang main handphone sampai subuh Pak. Betul ibu-ibu? Udah capek main HP terus, main HP terus, main HP terus. Akhirnya bangun pagi, soak, makin stres. Saya mau bilang Pak, Shalom ibu-ibu. Istirahatkan suamimu. Karena ada banyak suami-suami capek gara-gara istrinya. Betul bapak-bapak? Yang begini aja baru ada suaranya. Tapi betul kan? Ada banyak suami-suami udah capek seharian. Begitu pulang baru duduk sebentar. Kamu duduk-duduk aja kerjanya, darah Yesus. Benerin genteng dong. Angkat galon dong. Cari kitab ke barat dong. Ketika udah tidur pun, Papa dengerin mama ngomong dong, Papa dengerin mama ngomong dong, Papa jangan tidur dulu. Saya mau bilang kasihan, suami udah nyetir perjalanan panjang, istri di mobil tidur. Ketika nyampe suami baru tiduran, kamu tidur-tidur terus. Jangan ketawa Bu, bertobat. Istirahatkan suamimu, amin. Kalau lagi stres Bu, istirahat. Jangan udah capek, udah stres, ngepel rumah 1 hari 7 kali. Semua dia pel. Suami pulang dia pel mukanya. Oh Tuhan. Istirahat, amin. Sekali lagi shalom bapak-bapak. Istirahatkan tubuhmu. Shalom ibu-ibu. Suamimu gak mau istirahat. Papa kerja. Nggak ada kata istirahat. Kalau kita sudah jadi sultan baru Papa istirahat, darah Yesus. Sekali lagi, shalom bapak-bapak. Istirahatkan tubuhmu, amin. Shalom ibu-ibu. Istirahatkan tubuhmu, amin. Shalom anak muda. Jangan terlalu banyak istirahat. Saya tahu ini teknik yang bagus, tapi ngapain Kenapa? Kalau orang tua beda. Orang tua capek. Nah anak muda kebanyakan istirahat. Kena virus rebahan. Dari pagi sampai malam tidur aja terus. Main HP aja terus. Makan, tidur. Terus pasang status. Semua akan indah pada waktunya. Bangun keong racun kopi tidur terlalu miring kata TikTok saudara. Karena banyak anak muda kebanyakan tidur. Saya mau bilang saudara jangan banyak istirahat, amin. Sekali lagi, tapi kalau kau stres, kau depresi, pelajaran pertama dari kisah firman Tuhan, istirahatkan tubuhmu, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat, bilang sama kanan kirimu, istirahatkan tubuhmu. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebelum kita pindah saudara, ada satu kalimat saudara dari seseorang yang bernama, siapa namanya? Martin Luther. Dia bilang begini saudara, tubuh yang sehat adalah tamannya jiwa,
Tubuh yang sakit adalah penjaranya. Jadi kalau tubuh kita sehat saudara, maka jiwa akan merasakan tempat yang indah, tempat yang nyaman. Tapi kalau tubuh bicara tentang dalam keadaan sakit karena kita tidak istirahatkan, akhirnya apa? Menjadi penjara. Makanya gak heran ada banyak orang stres, orang depresi. Sekali lagi bilang sama kanan kirimu, istirahatkan tubuhmu. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci menang atas stres dan depresi? Belajar dari 1 Raja 19. Yang kedua, rest your mind atau istirahatkan pikiranmu. Sama-sama bilang sama saya, istirahatkan pikiran. Sama-sama bilang sama saya, istirahatkan pikiran. Ayat 9, sama-sama kita baca ayatnya yang ke-9. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya di sana. Dan bermalam di situ, maka apakah kerjamu di sini, hai? Tahan sampai di situ, saudara. Saudara lihat ketika Tuhan lihat Elia, yang Tuhan tanyakan adalah apakah? Pertanyaan saya, Tuhan tahu nggak apa yang sementara Elia kerjakan? Tuhan tahu, betul ya? Tuhan tahu apa yang Elia kerjakan. Tetapi kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tanya? Saya pendeta yang paling senang jemaat berpikir. Tapi ketika lihat saudara berpikir, saya kasihan lihatnya. Ini khotbah tentang menang atas stres, tapi lihat wajah saudara lagi berpikir kayak orang stres. Tapi nggak apa-apa. Tadi jemaat CP lebih parah. Bapak-bapak ketika saya tanya langsung, lihat dia, saya ikutan stres, saudara. Shalom. Jemaat, oi jemaat, haleluya. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tanya Elia, nanaon di dia? Itu Alkitab versi Sunda. Shalom. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tanya? Hah? Ngetes dia kurang tepat. Yang sebelah sini shalom. Hah? Ada suaranya ketika saya cari, hilang. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tanya? Dari tadi pagi nggak ada yang bisa jawab ini loh. Hah? Apa? Saya akan tunggu sampai saudara yang berhasil jawab. Ini akan jadi ibadah doa semalaman. Shalom. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tanya? 2 juta rupiah. Minta ke koordinator, jangan ke saya. Karena memang Tuhan mau Elia cerita. Tuhan lagi buka celah untuk Elia curhat. Makanya ketika Tuhan ngomong begitu, ayat 10 langsung bilang apa saudara? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggal. Panjang banget dia jawabannya. Menurunkan mesbah-mesbahmu. Ini saya dramatisir aja, gak apa-apa saudara. Yang saya ngebayangin seperti ini saudara. Membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka apa ingin mencabut? Padahal kan Tuhan cuma tanya, Elia ngapain? Tapi jawabannya panjang banget. Orang kalau lagi stres, lagi depresi, begitu. Ditanya dikit langsung. Tapi begitu loh. Saya makanya kalau lagi pelayanan konseling saudara, kan saya jadi pendeta sudah bertahun-tahun jadi hamba Tuhan pelayanan konseling saudara. Jemaat saya bisa tahu lagi stres atau tidak dari jawabannya. Jadi saya biasakan pancing dulu dengan pertanyaan. Ketika misalnya iya shalom. Ketika yang misalnya ibu-ibu, shalom Pak Pendeta. Oh ada getaran-getaran saudara. Ya, artinya lagi sedih ini. Saya akan mulai dengan pertanyaan. Ada apa ibu? Orang kalau stres, kalau depresi langsung
ini lama tuh, itu lama. Iya. Minimal 5 menit itu saudara. Minimal 5 menit. Nah kan sebagai seorang pendeta yang mengasihi jemaat kita tungguin dong. Nah selesai 5 menit tanya lagi. Ada apa ibu? Nah kalau yang kedua ini biasanya 15 menit saudara. Makanya kadang-kadang sambil loudspeaker saya makan dulu. Sambil mandi. Iya. Saudara kan kalau mandi dengerin lagu udah biasa. Saya dengerin iya. Baru habis itu baru melanjut. Iya ibu, iya. Gimana ibu? Oh, nah baru habis itu setelah 15 menit baru dia cerita. Iya. Iya. Ya orang kalau lagi sedih banget saudara itu kadang-kadang ngomongnya tuh nggak jelas saudara. Saya sampai. Tapi kan pendeta saudara gak kekurangan hikmah. Ya. Jadi ketika saya bingung saya kasih ke Google Translate. Tapi yang muncul, aing juga liar bos. Aduh. Rasanya saya pengen ngomong, ibu, saya bukan Tuhan. Kalau Tuhan tuh mengerti bahasa tetesan air mata. Ya kan? Dia mengerti bahasa air. Kalau Tuhan ngerti, kalau saya kan pendeta Marcel. Jadi kalau bahasa tetesan air mata. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan tanya supaya Elia mencurahkan isi dalam pikirannya kepada Tuhan. Saya mau bilang saudara, kenapa? Karena Tuhan lagi mau pulihkan pikiran Elia. Tuhan mau buat Elia istirahatkan pikirannya. Saya mau bilang saudara, kalau kau stres, kalau kau depresi, jangan pikirkan apa yang bikin kau stres. Jangan pikirkan apa yang bikin kau depresi. Istirahatkan pikiranmu. Amin. Shalom bapak-bapak. Udah tahu lagi stres, udah tahu lagi depresi, istirahatkan pikiranmu pak. Saya ngerti pak, saya tahu para pria memang menurut psikologis mengatakan pria adalah pemikir. Jadi laki-laki itu memang suka berpikir. Yang bahaya kalau dia pikir dia sedang berpikir. Nah ini orang-orang cerdas langsung ketawa. Kalau yang kurang, saya mau bilang pak, saya tahu saudara tuh pemikir pak. Tapi saya mau bilang saudara, kalau lagi stres, lagi depresi, letakkan dulu pikiran. Ada banyak orang udah tahu lagi stres, lagi depresi, mikir terus. Keuangan yang bikin dia stres, dia pikirin. Terus, bagaimana nih Pak Pendeta? Pak Pendeta, saya nggak mau pikirkan. Bagaimana nih Pak Pendeta? Istri saya Pak Pendeta udah nggak mau lagi pakai make up yang murah Pak Pendeta. Dia pakai Viva and Van udah nggak mau lagi Pak Pendeta. Oh, dia maunya katanya yang Korea punya Pak Pendeta, yang Anyong Aseo Gincana ya. Tuhan. Tuhan Pak Pendeta, anak saya sekolah di sekolah Kristen tapi harganya nggak Kristen Pak Pendeta. Tuhan. Saya mau bilang Pak, letakkan dulu sejenak pikiran itu pak. Istirahatkan pikiranmu. Amin. Shalom ibu-ibu. Istirahatkan pikiran suamimu. Karena ada banyak suami-suami udah lagi banyak pikiran. Istrinya datang bukan menenangkan pikiran suaminya, malah datang dengan, Pak gimana nih Pak? Pak gimana nih Pak? Anak gimana nih? Gimana nih? Gimana nih Pak? Gimana nih Pak? Suaminya stroke ringan.
Habis itu datang ke pendeta, ini iblis Pak pendeta, iblis ini Pak. Iblis bisik, bukan saya. Omongan bibir istrinya Pak. Saya mau bilang sekali lagi saudara, istirahatkan pikiran, amin. Apapun yang saudara pikirkan yang bikin stres, udah letakkan dulu. Kadang-kadang saudara, nggak semua harus kita pikirkan saudara. Makanya dalam Tuhan, sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan ingatkan setiap kita, pikirkanlah apa yang baik. Apa yang bikin stres, apa yang bikin depresi. Saya mau bilang saudara, letakkanlah sejenak, istirahatkan pikiranmu. Di situ ada kekuatan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, istirahatkan pikiranmu. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, Imam Muslim boleh siap-siap. Apa kunci menang atas stres dan depresi? Yang ketiga, rest your soul atau istirahatkan jiwamu. Sama-sama bilang sama saya, istirahatkan jiwa. Ayat yang keempat, sama-sama kita baca sekali lagi saudara. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. 3, ya, tetapi dan duduk. Katanya apa? Ya Tuhan, ambillah apa? Sebab aku ini tidak lebih baik daripada apa? Perhatikan saudara, Elia memang sedang stres. Elia sedang depresi. Tetapi kalau saudara perhatikan, sekalipun dia mohon maaf sudah ingin mati, tetapi kita lihat katanya. Sama-sama bilang sama saya, katanya. Dalam bahasa asli saudara, katanya ini punya makna amar. Amar ini artinya apa? Elia memang stres. Elia memang dalam situasi yang sangat depresi. Tapi yang menarik, dia tetap datang sama Tuhan. Kemudian dia berseru sama Tuhan. Makanya dia ngalamin pemulihan di sana. Saya mau bilang saudara, ketika kau stres, ketika kau depresi, iblis bisa datang dengan tawaran-tawaran yang sepertinya bisa jadi solusi, tapi sebenarnya adalah perangkap untuk menghancurkan saudara dan saya. Ketika kau lagi stres, iblis bisa datang dengan segala macam cara, melalui orang di sekitarmu dan berkata, lu lagi stres, lu depresi, ayo kita mabok, miras, seger. Maklum pendeta industri, udah terima endorse, miras, seger, ayo lo, ayo. Lu kalau lagi stres, depresi gitu, mabok aja bareng kita bos. Ayo mabok. Lu cobain dikit. Kalau cocok datang ke rumah. Lo minum bro. Ayo. Yang memang enak. Ayo habis itu kita dungeng. Ayo. Statue. Yang ketawa main TikTok pasti. Ya. Tapi saya mau bilang saudara, sebagai orang yang pengalaman ya, sebagai senior ya, saya mau ngasih tahu ya, Saima itu Saima sude. Ada yang muda yang mungkin ketika kau lagi stres, depresi, kau mabuk mungkin habis itu mungkin kayaknya tapi maboknya hilang, stresnya balik lagi, depresinya balik lagi, plus migrain. Ya. Iblis mungkin boleh bilang begini, hey, lu lagi stres kan? Lu lagi depresi nih. Pakai
Narkowski. Saya coba perhalus, saudara tahu maksud saya ya. Daripada ada yang live TikTok habis itu di ban, saya yang kena lagi. Ada bapak-bapak CP, dia live. Saya baca Alkitab ada tulisan, mohon maaf, mat. Dia di ban sama TikTok. Dia capture, dia kirim saya, "Lin, ini Pak, gara-gara Bapak." Ya. Saya balas, statue. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, ibu bisa datang dan bilang apa? Hei, nih, Narkowski. Sekalipun lu stres, lu depresi, lu pakai ini. Stres hilang, depresi hilang, pikiran melayang. Sebagai orang yang berpengalaman, banyak teman-teman saya lihat begitu. Memang pada saat itu, ketika mereka nggak tahu lagunya ya? Tapi saya mau bilang saudara, ada banyak orang yang saya lihat seperti itu. 2-3 tahun lalu saya ketemu lagi sama orang yang saya kenal yang seperti itu. Ketika ketemu saya dari jauh, "Bro!" Dia lihat saya, mungkin sepertinya stresnya hilang, sepertinya depresinya hilang, tapi otaknya juga hilang. Makanya jangan. Iblis bisa datang dan bilang, "Hei, lu lagi stres, lagi depresi. Silakan pilih kuntilanak versi terbaru. Kami punya yang versi gayung pink. Yang terbaru ini tronton pink." Jangan kebanyakan main TikTok, hei. Saya mau bilang jangan. Kenapa? Karena pemulihan yang sejati hanya ada dalam Tuhan. Makanya kan firman Tuhan bilang, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jangan cari yang lain, cari Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, kalau kau cari yang lain, semuanya ujung-ujungnya sia-sia. Saya percaya saudara gak mau buang-buang waktu. Percuma kan akhirnya kecewa lagi, sakit lagi, stres lagi, depresi lagi. Kenapa? Karena mencoba mencari yang lain di luar Tuhan. Saya mau bilang saudara, selalu cari Tuhan. Gembala sidang kita dalam kepemimpinan yang luar biasa atas gereja yang besar ini, kenapa selalu kuat? Karena selalu cari Tuhan. Cari Tuhan, dalam Tuhan ada pemulihan, dalam Tuhan ada kekuatan. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami gak mampu tanpa Engkau. Kami gak kuat tanpa Engkau Tuhan. Dengan segala apa yang kami hadapi Tuhan, kami gak mampu sendiri Tuhan. Oleh sebab Tuhan, hari ini kami mau datang kepadamu Bapa.
Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Dalam hadirat-Mu ada penghiburan. Dalam hadirat-Mu kami cakap menanggung segala perkara. Dan kami percaya Tuhan, selama kami tinggal dalam hadirat Tuhan, Tuhan yang memegang tangan kami, segala perkara dapat kami tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Jangan tinggalkan kami Tuhan, jangan lepaskan kami Tuhan. Kami selalu ingin berpegang kepadamu. Kami akan melewati semuanya dengan kebenangan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan.